Selamat pagi saudara-saudari Duk in Altum yang terkasih dalam Yesus Kristus. Selamat bertemu kembali pada hari ini, Senin tanggal 7 Juni tahun 2021. Marilah kita bersama-sama membaca dan merenungkan bacaan Injil suci menurut Santo Matius bab 5 ayat 1 sampai dengan 12. Pada suatu hari Yesus naik ke atas bukit sebab ia melihat orang banyak. Setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Lalu Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka, katanya, "Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang punya kerajaan surga. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah, karena upahmu besar di surga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, setelah kita mendengarkan bacaan Injil tadi, marilah kita renungkan bersama-sama. Dalam khotbahnya di bukit, Yesus menyampaikan pesan kepada para muridnya. Namun jika kita simak bersama, isinya sangat berbeda, bahkan bertolak belakang dengan nilai-nilai dunia saat ini. Mengapa demikian? Sebab banyak orang beranggapan bahwa kebahagiaan dunia ini akan tercapai jika dapat hidup dalam kemewahan akan harta benda, memiliki kekuasaan, pangkat atau jabatan, dan kedudukan yang tinggi atau terhormat dalam masyarakat. Dalam Injil hari ini, Yesus menawarkan kebahagiaan hati yang diperoleh dengan cara miskin di hadapan Allah. Bersikap lemah lembut, murah hati, suci hatinya, serta damai, dan memiliki keberanian untuk berkorban demi kebenaran. Melalui sabda bahagia ini, Yesus mengajarkan bahwa bila kita hendak menjadi murid-Nya, kita harus menjalani hidup ini menurut standar yang ditetapkan oleh-Nya, dan bukan standar dunia ataupun opini yang ada di masyarakat luas. Bukan mereka yang kaya secara duniawi yang akan memperoleh kebahagiaan sejati, melainkan mereka yang miskin di hadapan Allah, yang rendah hatinya dan menyadari bahwa mereka bukan apa-apa dan tidak diperhitungkan oleh dunia ini. Saudara-saudariku yang terkasih, bukan pula orang yang menjalani hidup dalam kesenangan dan berusaha untuk menghilangkan atau menghindari penderitaan atau salib kehidupan, melainkan mereka yang mau menangisi dosa mereka dengan tulus sehingga mendapat penghiburan dari Allah yang berkenan mengampuni dosa kita. Kebahagiaan sejati tidak tergantung dari hal-hal dan ciptaan yang ada di luar diri kita, karena segala ciptaan bersifat fana dan tidak dapat memberi kebahagiaan kekal. Sebab satu-satunya sumber kebahagiaan adalah Allah sendiri, karena Ia kekal dan selalu setia pada janjinya.
Jika kita dapat menghayati dan menjalankan sabda bahagia dengan penuh perjuangan dan kesetiaan, maka Allah akan memberikan apa yang Ia janjikan, yaitu kebahagiaan sejati. Saudara-saudariku yang terkasih, sebagai orang Kristiani, kita diajak, bahkan dituntut untuk berani keluar dari zona nyaman, melawan arus dunia yang terkadang bertentangan dengan kebenaran iman. Mengapa demikian? Karena kebahagiaan bukan terutama lahir dari kenikmatan duniawi semata, melainkan dari melakukan sesuatu yang benar, seperti bermurah hati, membawa damai sejahtera, menegakkan keadilan, dan mengamalkan kasih. Beranikah kita mengambil dan melaksanakan sikap ini dalam hidup kita? Saudara-saudariku yang terkasih, bahagia itu sangat sederhana, yaitu jika kita mau mensyukuri segala rahmat dan berkat dari Allah.